Good morning, Papa. Good morning. Lagi baca Quran nih. Oke. Pap, ini Mama lagi mau bikin konten tentang eh, hal apa ciri-ciri laki-laki yang serius ingin menikah dengan bertanggung jawab kepadamu. Kira-kira apa ciri-cirinya, Pap? Saya kira yang pertama, yang ciri-ciri yang perlu kita ketahui adalah mengenai ketaatannya dalam agama, khususon karena ini merupakan tiang agama, yaitu sholat. Jadi Kalau kita dia harus, sholat berarti dia serius gitu ya. kalau dia sholat itu merupakan ciri yang pertama bahwa dia serius. Oke. Nah, terus yang keduanya adalah kalau dia serius, kita harus lihat kelakuannya, apakah dia sayang kepada kamu atau tidak. Nah, ciri khas sayang di dalam agama kita, terutama kalau kita bicara mengenai calon suami, itu adalah orang yang menghormati kamu. Menghormati. Nah, kalau orang dari Maksudnya awal siap saja, hormat gitu, Pap? ya bukan siap hormatnya begitu, tapi yang menghormati kamu itu adalah menghargai kamu sebagai calon istri. Contohnya Ya gimana, kan? Pap? Nah, contohnya adalah kalau baru aja apel 2 minggu misalkan sudah mulai berani pegang-pegang, nah itu berarti bukan sayang. Nggak sayang ya? Berarti itu adalah perusak, bukan calon suami yang baik. Calon Oke. suami yang baik adalah yang akan menghargai kamu, menghormati badan kamu, menghormati kehormatanmu sampai perkawinan. Oke. Jadi Kalau kalau ada sebelum yang kawin tidak boleh main apapun juga. Oke. Karena kalau main-main berarti dia kawinnya itu mau main-main gitu. Oh, oke, Itu siap. ciri khas. Jangan diizinkan. Yang sayang pada kamu adalah yang menghormati kedudukan kamu, menghormati badan kamu, itu berarti serius. Jadi kalau ada Calon yang hamil suami. di luar nikah terus mau memaksa untuk kawin gimana tuh, Pap? Ya itu mah udah jelas dong. Tadi kan saya jelaskan. Kalau dia Iya. menghormati kamu, jangan diizinkan memegang-megang apapun juga kehormatan kamu. Gitu aja Oke, udah. siap. Itu Nomor 3 pokoknya. gimana, Pap? Nomor 3, ya kan, itu adalah seorang calon laki-laki yang bagus itu akan punya visi di masa depan yang jelas. Jadi dia tuh apa sih tujuan hidupnya? Bagaimana dia akan melakukan memelihara keluarga, menjaga keluarga? Bagaimana dia nanti akan menyayangi kamu dan anak-anak? Bagaimana dia merencanakan masa depannya yang bisa dikontrol ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cendekia, seperti biasa saya Yanti. Dan saya Pujo, kita bareng lagi di podcast Bikin Pintar. Ciling, ciling. Bu Yanti, Yes, sir. saya rasa ini sebenarnya juga sudah pernah kita bahas di beberapa podcast kita yang sebelumnya. Tapi memang angka perceraian itu kan semakin meningkat ya. Makin meningkat. Di ya. Jawa Barat, Jawa Barat paling apalagi tinggi Bandung. se-Indonesia. Paling tinggi se-Indonesia ya Bu Yanti ya. Nah, sebenarnya salah satu tujuan kita membuat podcast Bikin Pintar ini Bu Yanti, agar Sobat Cendekia di rumah itu bisa meningkatkan kesiapan. Ya. Salah satunya adalah membina keluarga. Yes. Atau menjalani hidup dengan lebih baik ya. Dan keluarga itu menjadi istilahnya wadah menuju kehidupan yang lebih baik juga. Betul, sir. Nah, Betul. Dan sebelum kita membangun suatu keluarga, alangkah baiknya kalau misalkan memang kita sudah tahu apa saja yang perlu kita persiapkan. Bu Yanti. Nah, Bu Yanti kan istilahnya untuk membangun keluarga kan butuh laki-laki dan perempuan. Ada calon mempelai pria, calon mempelai wanita. Ya. Nah, hari ini kita bahas dulu ya Bu Yanti dari calon mempelai pria. Yang pria dulu, Karena saya gantian punya nanti banyak wanita pertanyaan. next meeting. Insya Allah ya. next meeting Insya dengan Allah. untuk yang wanita. Iya, Pak. Nah, laki-laki, Bu Yanti pernah bilang ke saya ya personally, atau mungkin di salah satu podcast kita yang lain juga, laki-laki ini nanti suatu hari akan jadi kowam keluarga, Jadi kowam, betul. pelindung, tiang, penahan, Pemberi nafkah. pemberi nafkah dan yang lain-lain. Jadi peranan laki-laki dalam satu keluarga itu sangat penting ya, Bu Ya. Yanti ya. Ya. Nah, sedangkan kita lihat juga ya mungkin karena memang media sosial bukan referensi yang bagus ya untuk melihat bagaimana kesiapan laki-laki ini menjadi seorang calon suami atau calon bapak dalam keluarga. Tapi banyak sekali memang ya contoh-contoh yang tidak baik yang masih dilakukan oleh calon mempelai pria bahkan sebelum dia memulai membangun suatu keluarga. Jadi hari ini saya ingin bertanya kepada Bu Yanti, Ya. kriteria kesiapan dari laki-laki yang siap untuk membangun keluarga itu seperti apa sih, Bu? Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi tunggu. Yes, sir. Belum selesai pertanyaan Belum saya. selesai. Nah, Oke. Gimana, salah gimana, Pak? satunya gini Bu Yanti, karena biasanya memang sebelum kita menjadi suami yang baik, itu nggak ada buku pedomannya. Nah, itu Kita nggak dia. di briefing Bu Yanti. Setelah menikah, laki-laki ini akan jadi seperti apa hidupnya. Ya, Baik saya pribadi, waktu saya masih hidup menyinggel menyinggol. apa ya, masih hidup sendiri. Iya. Wah, makan gorengan, olahraga santai, hidup ngurusin diri sendiri, besok mau apa nggak tahu. Tapi kan setelah menikah nggak bisa seperti itu. Bahkan itu sebenarnya bukan contoh hidup single yang bagus sih. Iya. Nah, tapi gini deh. Nah, saya ingin tanya nih ke Bu Yanti ya, mungkin dari beberapa klien yang pernah konsul, keluarga pasangan yang pernah konsul ke Bu Yanti, mungkin bisa dikasih gambaran secara umum atau enggak sih Bu? Sebenarnya apa sih hal-hal yang akan dihadapi oleh laki-laki ketika dia menjadi seorang suami atau seorang bapak di dalam suatu keluarga? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan benar menurut Allah dan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Jadi yang harus kita ketahui ketika kita akan menikah itu, ya termasuk saya sendiri Pak Pujo waktu mau menikah dulu mikir, oke, menikah itu karena memang harus sudah menikah. Usia sudah berapa? Waktu saya menikah umur 29 Pak Pujo. Memang harus sudah menikah dan ibu juga sudah nyuruh-nyuruh menikah dan masyarakat juga mengatakan kapan mau menikah gitu kan ya, menikah aja lah gitu ya. Tapi barangkali yang missing dari kebanyakan pernikahan adalah bahwa dalam menikah itu bukan akhir dari sebuah perjuangan tapi adalah awal dari suatu journey yang mencoba untuk menyatukan dua dua manusia yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda, ya baik dari pendidikannya, dari cara pengasuhannya, dari sistem nilainya, dan segala macam gitu ya. Itu sebuah challenge yang luar biasa gitu ya. Kita pernah ngobrol Pak Pujo ya, kalau mau menikah itu seperti mau masuk ke samudra yang luas gitu ya. Seorang laki-laki ketika dia ingin menikah berarti dia akan harusnya sudah siap untuk menjalankan kapalnya itu ya, menjadi nahkoda gitu. Nah, dan seorang nahkoda itu kalau dia nggak punya knowledge atau ilmu tentang seperti apa samudra gitu kan ya, bagaimana cara mengendalikan kapal itu gitu kan ya, barangkali dia akan mengalami banyak kejadian-kejadian naas ya dalam rumah tangganya. Contohnya gitu kan ya, akan ada angin topan, akan ada badai ya, akan ada ombak yang tinggi, akan ada mungkin pentok karang dan seterusnya gitu ya. Kalau dia nggak punya ilmunya, dia akan bersiap-siap kecewa, cemas dan patah hati gitu ya. Jadi nggak bisa ya Bu ya, saya menikah dengan harapan saya masih punya banyak kurang nih, nanti biar istri saya lah yang ngurusin mengikuti. Nah, seringkali begitu. Niat menikah pertama kali itu kita pernah ngobrol sebelumnya di podcast kita tentang alasan orang menikah ya, karena merasa ingin berkomitmen atau merasa ingin mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan dari keseksiannya, kegantengannya gitu ya, ingin merasa wah ini best friend gue banget, gue ingin menikah dia karena dia seperti best friend gitu kan ya. Nah kalau nggak semuanya bergabung dengan proporsional gitu kan ya, pada akhirnya akan kecewa gitu kan ya, karena yang akan didapat kalau best friend, lama-lama best friend jadinya jadi hambar banget gitu ya, nggak ada nafsunya, nggak ada passionnya gitu kan ya, atau dianggap karena nafsu saja, kalau nafsu kan sifatnya short lived ya, sangat pendek ya, dan akhirnya akan kecewa lagi. Jadi seorang laki-laki harus sadar bahwa dia akan menjadi nahkoda sebuah kapal tadi itu, maka dia harus punya ilmunya. Akan banyak ketidakpastian yang akan dia hadapi nanti, karena yang paling pasti dalam hidup ini adalah ketidakpastian gitu ya. Nggak ada yang bisa mengira bahwa rumah tangga ini akan hancur, nggak ada yang bisa akan memprediksi bahwa istrinya tidak akan selingkuh, suami tidak akan selingkuh, atau tidak akan miskin, bagaimana itu nggak ada yang bisa memastikan. Tapi dengan ilmu, dengan persiapan mental yang cukup, maka insya Allah segala tantangan-tantangan itu akan bisa dihadapi dengan baik. Gitu. Nah, jadi, persiapan mentalnya ini yang ingin saya bahas lebih jauh, Bu Yanti. Jadi tadi kita udah bahas ya, bahwa yang bisa kita harapkan adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Ya, memang setiap orang juga akan menghadapi lautan yang berbeda-beda, permasalahan yang berbeda-beda, ya insya Allah semuanya diberikan sesuai dengan kemampuan kita. Iya, insya Allah. Nah, tapi dan gimana caranya agar, nah misalkan saya sebagai calon nahkoda masa depan siap membawa kapal saya berisi anak istri saya menuju tujuan akhir saya, ini surga ilahi misalnya, insya Allah begitu Bu Yanti ya. Tapi dengan selamat gitu sampai tujuan. Apa aja yang perlu saya siapkan dari sekarang Bu Yanti? Iya,
Pertama-tama niatkan dulu yang terbaik ya, niatnya apa? Tadi kita sudah ngobrol kalau niatnya hanya untuk mendapatkan istri yang cantik ya, maka that's all you can get gitu ya. Nanti akhirnya nggak nyangka istrinya nggak bisa masak lah, istrinya nggak pengertian lah, Dan istrinya cantik bisa hilang. iya bisa hilang. Nanti saya bisa cari istri cantik yang lain lagi. Ya itu dia. Waduh. Kan kita ingat ya dalam dalam ilmu tentang investment theory ya dalam sebuah pernikahan, laki-laki itu katanya dalam menurut teori ini ya, naturnya sebenarnya secara alamiahnya mereka itu hanya ingin menyebarkan spermanya ke sebanyak-banyaknya perempuan gitu ya. Makanya mereka cenderung suka kepada seorang perempuan, mau menikah dengan seorang perempuan kalau perempuan itu masih muda ya, cantik, subur gitu kan ya, supaya itu eksistensi gennya tetap bertahan. Sedangkan untuk wanita, investment theory mengatakan mereka menginvestkan segala-galanya, ya badannya, ya maksudnya perutnya untuk diisi anak gitu kan ya, kemudian payudaranya untuk menyusu, kemudian pengasuhan untuk menyapi anaknya, semuanya dia investkan ke dalam sebuah pernikahan, sehingga ekspektasinya itu banyak banget gitu ya. Ekspektasinya dia harus merasa secure secara financial, secure secara fisik, kemudian diberi makan, diberi itu, pokoknya banyak sekali harapan-harapan ekspektasi mereka. Sedangkan laki-laki nggak seperti itu. Nah, problemnya adalah bagaimana caranya supaya natur itu bisa ketemu di tengah-tengah dan tetap selamat dan terakomodasi gitu ya. Nah, jadi kalau dari natur investmentnya tadi memang kalau dari sisi laki-laki sangat tidak ribet. Sangat tidak ribet ya. Asal bisa menyebarkan bibit sebanyak-banyaknya beres. Betul. Guideline untuk mengerti laki-laki setipis ini. Guideline mengerti perempuan segini tebalnya gitu ya. Nah ini yang mungkin harus dihadapi juga oleh calon bapak, calon suami di masa depan. Siap ribet. Iya, siap ribet ya. Expect that. Ya, expect that. Karena perempuan mau dia mau mempertaruhkan segala-galanya untuk menikah denganmu gitu kan ya. So, how are you going to accommodate that? Bagaimana cara mengakomodasi ini supaya tetap bisa jalan sama-sama gitu. Jadi empati itu sangat penting, Bu. Jadi kita harus bisa memahami guys apa yang dihadapi oleh istri kita gitu ya, ibu anak-anak kita. Kenapa begini, kenapa begitu, dan jangan hanya sekedar mikir ribet banget sih. Ribet banget sih gitu, capek ya gue ke warung aja deh, ke kafe aja deh gitu ya. Nggak menyelesaikan masalah. Iya, tapi karena dasarnya itu tadi, jadi karena wanita sudah menyerahkan segalanya kepada kita, jadi dia juga berharap kita bisa mengakomodasi. Iya, nah sering masalah di situ tadi. Itu ya. Ya itu natur mereka tuh seperti itu gitu kan ya, bukan berarti laki-laki semua laki-laki harus menyebarkan sperma, memang enggak gitu, cuman secara natural mereka tuh punya tendensi seperti itu gitu. Ya, Bianti. Jadi tadi itu ya kesiapannya. Jadi ada kesiapan dalam knowledge ya, bahwa secara kita berinvestasi dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda. Jadi cukup dipahami itu dulu. Harus paham dulu itu. Sehingga dari situ bisa muncul sifat-sifat baik lainnya yang bisa kita siapkan. Empati, saling memahami, saling mengerti, memberi ruang untuk berbagi. Betul. Dan lain-lain ya. Itu poselironya bisa lah gitu kan. Perempuan ya pasti lah. Ketemu di tengah-tengahnya tadi itu yang saya rasa sangat ketemu di tengah-tengah. Nah, bagaimana cara supaya ketemu di tengah-tengah itu? Kita harus punya kepatuhan kepada sesuatu yang sama gitu, Pak Pujo. Gimana Ibu Yanti? Maksudnya begini, kalau misalnya suami menganggap ya bahwa kamu harus patuh padaku gitu kan ya, sedangkan istri juga punya tendensi begitu ya dibesarkan di keluarga yang dia harus juga didengarkan. Dia yang paling tahu gitu kan ya, itu akan sulit. Nah, jadi yang paling bagus itu adalah kita patuh pada sesuatu yang sifatnya bukan manusiawi tapi yang higher being gitu. Jadi kalau kita punya CEO, istilahnya CEO-nya sama gitu loh, ya nggak boleh suami merasa dia yang CEO, istri merasa dia yang CEO gitu. Tapi Allah lah yang jadi CEO-nya. Kalau mereka sama-sama patuhnya kepada satu itu, insya Allah mereka apapun yang terjadi mereka tetap dengan niat mematuhi Tuhanku gitu, mematuhi Tuhanku. Kembalikan lagi niat yang ya. Semuanya untuk ibadah dan demi kebaikan, maka insya Allah hasilnya juga baik ya. Betul. Oke, nah jadi kan memang sistem yang sama ini yang mungkin bisa membuat pernikahan yang bisa berjalan dengan lebih baik. Nah itu saya rasa dalam artian sebaliknya, kalau misalkan pernikahan beda agama jadi lebih sulit ya Bu Yanti. Akan lebih sulit. Terutama kalau dua-duanya sangat yakin dengan sistem nilainya agamanya masing-masing. Betul. Yang perempuan sangat solehah dengan agamanya gitu, yang laki-laki sangat soleh untuk agamanya juga, ya kekristenannya, keislamannya gitu ya, sangat yakin. Nah, sebesar apapun cinta mereka gitu, saling ingin memiliki, saling ingin bersama-samanya,
akhirnya ya eventually di balik di dalam batin mereka yang terdalam akan tetap mengatakan kok dia nggak bisa ngerti siapa yang aku pahami tentang Betul, Tuhan Bianti. gitu ya. Potensinya nanti adalah semakin lama ya akan mereka grow apart secara batiniah sekurang-kurangnya gitu kan ya. Iya, iya. Kalau secara fisik tetap mempertahankan udahlah malu sama orang nanti tetap bertahan aja, tapi secara batin mereka sudah bercerai sebenarnya. Karena apa? Ya, itu ada sesuatu yang hubungannya dengan database atau data yang masuk ke otak kita dan kita yakini itu Betul. setiap kali ada sesuatu perbuatan kita yang bertentangan dengan database, secara naluriah otak kita akan mengatakan, weh, hey, salah gitu kan ya. Nah, itu membuat rasa tidak nyaman disebut dengan cognitive dissonance, akhirnya galau, resah, gelisah, cemas gitu. Iya, Bu. Ya, Dan istilahnya perjalanan menjalani agama ini kan perjalanan sifatnya personal ya. Ya. Jadi kita semua hubungannya hanya kita dengan yang kuasa. betul. Dan kalau misalkan ketika kita menjalani tersebut tidak bisa satu jalan, itu pada akhirnya pasti akan merasa sangat kesepian. Kesepian akhirnya Seperti ya. itu ya, Bu, ya. Padahal berdua tapi serasa sendiri gitu. Baik kalau sudah ada anak-anak ya Pak Pujo ya. Benar, anak-anaknya juga jadi bingung nanti. Jadi bingung, ya benar. Oke, good Bu Yanti. Nah itu tadi udah kita bahas ya hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan. Iya. Saya rasa itu tadi sangat baik ya. Iya. Ini saya rasa Ada tidak hanya pedomannya ya Pak. betul, tidak hanya untuk bapak-bapak saja, ini untuk yang calon ibu-ibu juga termasuk sebenarnya. Nah tapi saya jadi ingin ngebahas lagi nih Bu Yanti. Kadang-kadang kan keputusan menikah itu tidak hanya keputusan bapak-bapak aja besok kawin, oh ya siap, gitu kan enggak. Tapi wanita juga memiliki hak untuk menilai dan memilih untuk melanjutkan atau tidak ya Bu Yanti. Ya. Definitely. Nah, saya ingin tanya Bu Yanti ini Ya. buat sobat cendekia di rumah yang Ya. memang sudah punya calon suami dan mikir-mikir lagi gitu ya, atau masih menilai-nilai apa saja sih Bu, kalau bahasa anak sekarang red flags ya, apa saja red flag dari laki-laki yang ingin dijadikan keuangnya di masa depan, gitu ya, biar kita bisa lebih yakin dalam melangkah. Jangan sampai kita melangkah itu mungkin seperti yang tadi Bu Yanti sampaikan ya, Ya. jadi merasa ketika di hari pernikahan pun ketika ijab kabul pun masih merasa tidak yakin. Nggak gitu ya. yakin gitu Nah, ya. apa saja yang perlu kita bikin checklistnya, yang perlu kita lihat kelengkapannya sebelum kita memutuskan, oke lah saya akan menikah denganmu. Oke, baik. Gimana Bu Yanti? Dalam setiap agama apapun ya, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya ya, pasti ada sistem nilai yang jelas ya, pedoman yang jelas seperti apa orang yang baik atau orang yang tidak baik gitu ya. Nah, dalam agama Islam contohnya gitu ya, alasan-alasan sesuatu dilarang atau dianjurkan atau disuruh diwajibkan itu ada alasannya ya. Alasan dasarnya ada 5 yang dikenal dari kalangan ulama, yaitu apakah cowok ini bagi cewek yang ingin melihat ini cocok nggak ya di suami kita gitu ya, apakah cowok ini menjaga agamanya. Menjaga agama ini nomor 1. Nomor 1 ya, apakah dia menjaga agama itu bukan berarti apakah dia sholat, puasa dan zakat saja Pak Pujo, tapi apakah sholat, puasa, zakat, sedekah segala macamnya itu membuat dia menjadi orang yang lebih positif ya. Jadi bukan hanya superficial saja sholat-sholat. Bukan hanya sekedar ritualnya saja, tapi apakah membuat dia menjadi orang yang lebih rendah hati, lebih pemurah, lebih mudah suka belajar, optimis ya, berani mengambil keputusan yang yang terkalkulasi dengan baik, bijaksana, tenang gitu ya. Nah, kalau apa yang dia lakukan itu ritual yang dia lakukan itu termanifestasi dalam sifat-sifat positif tersebut, maka berarti dia menjaga agamanya ya. Dan yang kedua, apakah dia menjaga nyawanya? Ya, kalau dia sendiri misalnya nggak menjaga nyawanya, pola hidupnya seenaknya ya, mau minum alkohol, narkoba, merokok, foya-foya, begadang gitu kan ya, nggak menjaga nyawanya dengan baik, how can you expect? Bagaimana Anda bisa berharap dia akan menjaga Anda dan menjaga anak-anak Anda nanti gitu dengan baik? Dirinya aja nggak dia jaga gitu kan ya. Nah, jadi lihat di situ apakah dia jaga nyawanya. Kalau dia jaga nyawanya dengan baik, berarti dia juga akan menjadi berpotensi jadi suami yang akan menjaga nyawamu dan nyawa anak-anakmu dengan baik. Yang ketiga, apakah dia menjaga hartanya dengan baik? Artinya bukan pelit ya, tapi dia memanage keuangannya dengan baik ya. Dia tahu ini akan dia simpan untuk beli rumah nanti, ini untuk beli ini untuk ini, dia sudah bisa mengatur dirinya dengan baik, dan insya Allah nanti dia juga bisa mengimplementasinya di keluarganya nanti gitu ya. Kemudian apakah dia nggak boros dan seterusnya? Apakah dia menjaga ya keturunannya? Maksudnya ini kan belum nikah nih ya, tapi kalau dia nggak menjaga dirinya dengan baik, nggak menjaga nyawanya dengan baik, artinya dia tidak akan menjaga keturunannya dengan baik juga nanti. Ya, contohnya apa? Ya, contoh bapak-bapak yang minum alkohol, contohnya gitu kan ya.
pulang-pulang dalam keadaan cara berpikir yang kacau balau, mungkin berpotensi nanti menampar anaknya, marah-marah juga jelas gitu ya. Atau yang merokok juga bisa merusak anaknya, merusak istri yang sedang hamil. Nah itu kita lihat dari yang kedua tadi, apakah dia menjaga nyawanya, maka dia akan menjaga keturunannya dengan baik juga nanti. Dan yang terakhir, apakah dia menjaga harga dirinya? Menjaga harga diri. Ya. Gimana tuh? Jaga harga diri. Misalnya dia nggak akan melakukan hal-hal yang buat dia terlihat hina, Pak Pujo. Ya, apa contohnya? Ya itu tadi misalnya pulang dalam keadaan mabuk-mabukan gitu ya, mabuk pulang ya, berjudi, akhirnya apa kalap kemana-mana, bisa membunuh, bisa segala macam. Termasuk bisa mengelola emosi dengan baik, Ya, membawa diri betul, selayaknya laki-laki dewasa. itu dia, gitu ya, Bu Yanti. betul, Pak. Dia itu harga diri di situ, menjaga integritasnya, dia Integritas, jujur, ya, dia bisa jujur. dipercaya, amanah, gitu ya, Betul, dan kayak seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ada yang lainnya lagi, Pak. Apakah dia mampu menjaga alam, ya? Jaga alam. Alam. Jadi alam itu bukan hanya gunung, laut, dan itu ya. Alam itu termasuk manusia lain dan makhluk lain. Silaturahimnya baik, Iya, nggak buang silaturahim. sampah sembarangan, hal-hal yang Itu kecil-kecil seperti itu. itu dia. kadang-kadang. Apakah dia menjaga hubungan dengan tetangganya, dengan keluarga besarnya, dengan keluarga Iya, istrinya, iya. keluarga dia, dan dengan tumbuh-tumbuhan. Apakah dia menjaga laut tetap bersih dari plastik dan seterusnya. Itu menjaga alam maksudnya. Iya. Ya. Dan yang terakhir bisa menjaga negara juga. negara. Tapi 5 yang wajib tadi itu kita checklist begitu. Oh, dia menjaga agamanya dengan baik. Oh, dia luar biasa positif orangnya. Oh, dia menjaga dirinya dengan baik, lifestyle-nya keren banget gitu, kayak olahraganya bagus, itunya bagus. Oh, dia menjaga hartanya, kita checklist. Dan insya Allah kalau 5 yang paling mendasar aja dia sudah buktikan terlihat jelas dengan baik, ya, diverifikasi dengan tanya-tanya juga orang lain barangkali, and dan hati kecil kita juga, gut feeling kita mengatakan he is the one gitu ya, then go for it. Ya. Gut feeling kita, perasaan kita bilang begitu karena frekuensinya udah sesuai. ya, Bu Betul, Yanti? betul. Jadi kan kalau kata Daniel Goleman bilang dan para ahli neurologi bilang gitu kan ya, database kita itu ya akan membuat kita menarik gelombang-gelombang yang sama di sekitar kita. Ya, kalau misalnya gelombangnya itu sama, maka akan terasa gue tuh ngeklik banget gitu, ngeklik banget rasanya gitu. Pokoknya udah kadang-kadang you complete each other sentences gitu ya. I see. Seperti itu rasa kok klop banget, itu berarti gelombangnya sama. Tapi kalau kita berpacaran tapi terus-menerus at the back of our heart ada selalu pernyataan gitu. Aduh, ini kok kayaknya gitu kan ya. Nah, Tapi gut ikuti feeling itu. ini, gut feeling ini, Bu Yanti, maaf. Gut feeling ini tidak bisa tenggelam oleh euforia honeymoon period kan ya, selalu ada kan ya. Selalu ada. Ya, kalau yang disebut dengan euphoria honeymoon period kan short lived. Hanya Short lived ya. Dengan cepat dopamin akan minta novelty lagi, yang beda lagi, Kebaruan lagi. yang Ya. beda. Nah, tapi yang sistem nilai itu sesuatu yang sangat ingrained, sangat terintegrasi di otak kita, sangat fundamental sifatnya, sehingga dia mudah sekali akan mengatakan no, tidak sesuai dengan database, tidak sesuai dengan database. Dia akan berikan cue kepada kita atau perintah kepada kita, nggak nyaman rasanya gitu. Oke. Walaupun cuma sedikit, kata ahli neurologi, dengarkan itu. Karena itu hasil pembuatan algoritma yang sangat kompleks itu. Kompleks di alam bawah sadar kita, Iya, alam bawah sadar memberikan kita. warnings, red flags. Itu dia. Tolong dilihat red flagnya. Tolong nggak sesuai database, Gitu ya, Bu database Yanti ya. Ya, tadi Nah, makanya aku bilang masalah seseorang yang sangat yakin dengan sistem nilainya, kemudian mencoba untuk bersama-sama dengan orang yang misalnya nggak menjalankan sistem nilai dengan baik, gitu kan ya. Biasanya nanti akan ada rasa itu, Iya, oke. karena gelombang udah beda. Oke. Nah, ini saya jadi ingin meleset sedikit pembahasannya. Iya, Pak. Itulah kenapa kita perlu mengajarkan sistem nilai yang baik ke anak-anak kita. Ya, Bu Yanti. Betul sekali. Karena yang sistem nilainya buruk gitu ya, buruk. Iya, Ketemu dengan sama-sama buruk, sefrekuensi juga mereka, Iya, Pak. benar. Tapi nggak jadi Pujo. bagus juga. Tapi nggak jadi bagus juga akibatnya ya. Kurang station Sama-sama taker itu. pemabuk, sama-sama Iya, narkoba, judi. sama judi. Menang. Bisa mereka menikah dan get along for a while, tapi kemudian akibat dari perbuatan mereka itu kepada diri mereka sendiri Tidak akhirnya. baik ya, dari 5 checklist tadi nggak dapat semua. Nah itu tadi yang maqasid syariah tadi itu 5 syarat mendasar itu nggak kena semua. Nggak kena semua. Bu Yanti. Oke, Bu Yanti. Nah, tadi juga kita jadinya tahu nih sebenarnya kalau ada intuisi, wah, Ya. kalau ada warning, ada red flag nih kayaknya. Sebenarnya Dengarkan. nggak usah dipaksakan. Nggak usah dipaksakan juga harus menikah, kan sudah tua, sudah perawan tua. Itu kan aku banget dulu gitu kan ya, udah 29 harus menikah gitu kan ya. Nah,
Kalau misalkan Bu Yanti ini bisa menyampaikan ke Bu Yanti yang umur 29 tahun, Ya. apa yang sebenarnya bisa kita lakukan agar yang pertama kita nggak tertekan oleh peer pressure ya, atau social convention yang menyatakan kamu udah tua harus cepat nikah. Dan yang kedua, gimana cara kita mengakhiri sesuatu yang sudah berjalan cukup lama. Kita berharap itu jadi benar, tapi nggak akan jadi benar. Tapi kita mau mengakhiri juga nggak bisa. Iya. Gimana Bu? Oke, kepada Yanti berusia 29 tahun, maka saya akan mengatakan, Yanti belajarlah tentang makosid syariah. Gitu Ya, ya. coba kamu lakukan checklist kembali, apakah yang 5 itu terpenuhi dan apakah menjaga agamanya itu termanifestasi ya secara utuh dalam bentuk sikap yang seperti yang tadi itu, positif, optimis, penyayang, pemurah, ya kan, suka belajar lagi gitu kan ya, understanding, punya growth mindset. Nah, kalau itu termanifestasi di situ, so berarti go ahead gitu kan ya. Tapi kalau ternyata banyak sekali yang kena gitu kan ya dalam penjagaannya, penjagaan agamanya, kemudian penjaga hartanya, harga diri segala macam, ya apakah dia nonton porno atau tidak gitu kan segala macam. Nah, itu sebaiknya putuskan untuk tidak. Putuskan untuk tidak. Ya, karena masyarakat nggak akan ikut tanggung jawab dengan rumah tangga kita nanti, ya nggak. Kalau kita bahagia nggak bahagia, emang masyarakat tetangga akan mengatakan, wah kita bersimpati, ayo kita urus kamu, kan nggak gitu juga. Betul. Gitu ya. Kita tetap harus mengurus diri sendiri. Tetap diri sendiri juga yang harus menghandle-nya. Jadi beranilah untuk mengatakan kayaknya enggak gitu. Seharusnya. Mendingan seperti itu ya, Bu Yanti. Cari ilmunya dan lihat checklistnya, oh nggak bisa. Dan dengarkan suara hati yang tadi itu. Ya, karena ketika kita membina suatu keluarga, eventually it's gonna be larger than us ya. Bukan hanya kita ya. Kan ada anak-anak kita, ada anak-anak kita, keluarga besar ya, extended family, kemudian perempuan secara psikologi itu kalau dia ada masalah di keluarganya, dia kacau di kerjaan yang lain-lainnya. Itu Bapak juga Bu. Sebegitu kacaunya ya pasti ya. Tapi beda wiring otak perempuan dan laki-laki itu perempuan wirenya sangat kompleks kemana-mana. Itu kemarin saya baru belajar Bu Yanti, ini sangat menarik. Memang bedanya laki-laki dan perempuan seperti itu ya. Wiring perempuan yang sangat kompleks dengan bagaimana kalau di laki-laki itu semuanya bisa dimasukkan dalam kotak-kotak. Iya, ini lu masuk kotak sini, gue bisa gue masuk ke kotak ini dulu, gue lupain dulu, nggak bisa masih tetap bisa gitu ya. Sedangkan perempuan nggak bisa, semuanya terkoneksi. Betul. Ya nggak bisa terpengaruh kerjaan, terpengaruh ngurus anak, terpengaruh ngurus suami, terpengaruh itu. Jadi seperti kita katakan tadi itu investasi perempuan itu segala-galanya gitu loh. Pikir gitu ya, apakah dengan menikah ini gitu kan ya, your investment itu akan worth it. Ya worth it nggak gitu ya, mempertaruhkan segala-galanya untuk sesuatu yang jelas-jelas sudah kacau dari awal gitu, udah kelihatannya udah nggak oke dari awal gitu. Masih ingat gak Pak cerita perempuan yang di step sampai 16 kali oleh calon suaminya dan masih mau menikah karena sudah hamil di luar nikah? Nah itu dia Bu Yanti. Jadinya terpaksa mengambil keputusan yang mungkin sebenarnya dia juga sendiri nggak mau. Dia nggak mau. Kebayangkan sebetulnya rumah tangganya nanti gitu ya, menjaga nyawa orang aja udah nggak peduli dia gitu, jangan untuk anaknya nanti. Ya, dan dalam kondisi seperti itu pun meskipun sudah hamil harusnya bisa bilang harusnya bisa mengatakan enggak. Tetap enggak ya. Iya, anak ini harus dijaga loh. Ini nanti bapaknya nggak bisa jaga anak ini nih. Betul. Aku aja ibunya mau dibunuh berkali-kali. Gimana bisa tidur tenang kalau kita tahu suami kita di samping kita berpotensi untuk menusuk kita. Mungkin 17 kali ya, karena 16 kali. Iya, 16 kan masih selamat tuh. Masih hidup. Yang 17 mati 17 mungkin. siapa tahu mati. Wah, enggak tahu di Yanti saya. Iya. Nah ini ya guys, sobat-sobat cendekia di rumah, terutama yang kaum wanita ya, tidak perlu menunggu ditusuk 16 kali untuk memutuskan apakah calon suami Anda is not the one for you. Bukan untuk Anda. Gitu ya. Silakan dicek lagi checklistnya tadi, checklist yang tadi, nggak perlu se ekstrim. Apakah dia suka nusuk Anda pakai pisau 16 kali, baru dicoret, nggak suka nampar. Gitu ya. Jadi yang kecil-kecil pun juga bermakna. Dan meniup-niupkan rokok ke muka. Gitu ya. Cintaku sama sekali tidak mencerminkan mencintai Anda ya. Kalau dia mencintai Anda, dia akan berhenti merokok harusnya. Harusnya gitu. Oke Bu Yanti, kita sudah belajar banyak nih hari ini ya. Dan mungkin saya juga ingat satu hal lagi nih, terutama buat bapak-bapak yang ngerasa hidup itu main game. Ini main game Bu Yanti. Jadi kadang-kadang banyak di antara kita yang merasa kalau ketika kita menikah itu gamenya
selesai, Anda dapat good ending. Yeah. Padahal that's not the reality at all. Ini ibaratnya Anda baru menyelesaikan stage 1, kemudian Anda masuk stage 2, gamenya mulai lagi, tapi sekarang dengan 2 player. 2 players. 2 players ya. Dan either you make or break the game. Apakah Anda bisa menyelesaikan gamenya dengan baik atau bikin game over di awal-awal, itu tergantung dengan gimana Anda memainkannya. Iya. Dan partner Anda harus hati banget. Harus hati ya. Anda lompat, dia juga harus ikut lompat. Tapi Anda juga nggak bisa nyuruh istri Anda lompat karena istri Anda juga memainkannya dengan cara dia sendiri. Sistem nilainya berbeda. Betul. Ya? Jadi Anda juga harus belajar cara menikmati permainannya. Tetap akhirnya ada di mengejar surga ilahi bersama-sama. Amin. Dan kemudian dalam menjalankan permainannya ketika menikah di dunia, ya Anda dan istri dan keluarga Anda yang Anda bawa dalam perahu Anda harus bisa menikmati dan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat di dalamnya, gitu ya. Kuncinya memang ilmu yang tadi itu, Pak. Ilmu jadi nahkoda itu. Ya. Jadi bikin pintar ini penting banget, guys. Sebelum menikah terutama ya, silakan dipelajari sebaik-baiknya lagi. Yang Makosyid Syariah tadi menurut saya sangat baik, Bu Yanti. 5 checklist ya, baik Bapak, Ibu, calon suami, calon istri harus saling bisa menilai diri sendiri dan kesiapan pasangan masing-masing. Kalau tidak bisa, tidak usah dipaksakan. Nggak usah dipaksakan. Nggak apa-apa ya, Bu Yanti ya. Dunia nggak akan runtuh juga kalau nggak akan runtuh. Tidak segera menikah gitu. Betul. Ya. Dan istilahnya berharap semuanya berubah setelah menikah itu nonsense ya. That's a nonsense, total nonsense. Yang ada semakin grow apart. Nah, betul. Kalau dari awal memang susah untuk menyatukan, lebih baik tidak usah dipaksakan. Iya. Ya, saya rasa itu akhir dari podcast kita hari ini, Bu Yanti. Betul, Pak Pujo. Selanjutnya kita akan bahas lagi nih, bagaimana bersiap-siap menjadi seorang istri atau ibu yang baik dalam keluarga ya. Iya, betul. Oke, Bu Yanti. Mencari istri yang baik. Mencari istri yang baik. Iya. Betul, karena nanti anak-anak kita jadi seperti apa, itu akan tergantung pada ibunya. Banget. Nah, itu akan menarik sekali Pak Pujo ya. Ada riset-risetnya banyak tentang itu. Oh, nice. Saya akan banyak tanya-tanya ke Bu Yanti tentang itu lain waktu, insya Allah. Baik, tapi Pak, kali ini kita akhiri dulu. Terima kasih Sobat Cendekia. Kita akhiri dulu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.